Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Tarsono, guru SMK Negeri 1 Kembang Jagung sebagai peserta CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Kutai Kartanegara Provinsi Kalimantan Timur. Perkenalkan, saya akan menyampaikan diseminasi terkait budaya positif di lingkungan SMK Negeri 1 Kembang Jagung. Mari kita sama-sama menyaksikan video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu. Pagi. Yang saya hormati Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kembang Jagung, Ibu Muhammad MDB. Yang saya hormati Bapak Ibu Dewan Guru. Yang pertama, saya mengucapkan terima kasih telah berkenan hadir di ruangan ini. Yang mana pertemuan kita pada pagi hari ini, yang pertama saya akan menyampaikan terkait tugas saya, yaitu modul 1.4 budaya positif. Namun sebelum saya menyampaikan terkait budaya positif, sebelumnya ada pengarahan dari Kepala Sekolah SMK Negeri 1 Kembang Jagung kepada yang MPD yang akan sekaligus memberikan pengarahan dan membuka acara diseminasi pada pagi hari ini secara resmi. Kepada Ibu Hanya MPD, saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam sejahtera. Selamat pagi untuk Bapak Ibu semuanya. Syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena pada pagi hari ini kita berkumpul lagi di tempat ini, yang mana kita laksanakan diseminasi budaya positif yang dilaksanakan oleh Pak Tarsono. Bapak Ibu yang saya hormati, hari ini kita harus memberikan hal yang positif, karena di dalamnya salah satunya adalah di dalam budaya positif, dan itu penilaian semua guru di dalamnya, bukan siswa saja diperlihatkan, tapi untuk Bapak Ibu semuanya betul-betul mencerminkan ada budaya positif yang kita lakukan. Itu bukan nanti berhubungan dengan kurikulum merdeka. Dan pada tahun ini insya Allah kita sudah mengadakan kurikulum merdeka. Jadi kebetulan pakar sudah lulus penggerak, dan itu harus berlanjut sampai 6 bulan kemudian. Dan saya minta sama Bapak Ibu semuanya untuk membantu Pak Tarsono untuk menyelesaikan guru penggeraknya, karena bukan hari ini aja, mungkin masih ada hal-hal yang lain, dan kita mengumpulkan Bapak Ibu lagi sama dengan hari ini. Jadi kita sama-sama mendukung teman-teman yang sudah memang harus maju jadi guru penggerak. Itu mungkin yang saya bisa sampaikan. Sebelumnya saya menyatakan diseminasi pada hari ini dan dinyatakan dibuka. Baik, terima kasih sambutan yang telah diberikan oleh Kepala Sekolah pada diseminasi budaya positif telah dibuka secara resmi. Langsung saja izinkan saya mengenalkan diri. Yang pertama, nama saya Tarsono, saya sebagai guru SMK Negeri
1 Kembang Janggut sebagai peserta CGP Angkatan ke-10 Kabupaten Kutai Kartanegara, Provinsi Kalimantan Timur. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan terkait budaya positif. Di sini tentang guru. Yang pertama, guru harus memiliki kemampuan dalam mewujudkan budaya positif di sekolah. Kemudian budaya positif tersebut dapat dijalankan dengan menerapkan konsep-konsep inti seperti yang pertama, budaya positif. Kemudian yang kedua, motivasi perilaku manusia. Yang ketiga, posisi kontrol restitusi. Keempat, keyakinan sekolah atau keyakinan kelas. Dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Nah, di sini Bapak Ibu, terkait budaya positif, semua guru pernah melakukan dan menerapkan budaya positif, baik di lingkungan kita sesama guru ataupun kita menerapkannya ataupun memberikan contohnya kepada peserta didik. Nah, terkait budaya positif Bapak Ibu, contoh budaya positif yang sering kita terapkan di lingkungan sekolah SMK Negeri 1 Kembang Janggut, contohnya apa Bapak Ibu? Oke, contoh hadir tepat waktu ya. Ketika kita masuk jam 7.30, maka kita hadir di sekolah adalah 7.15. Nah, itu salah satu bentuk budaya positif. Kemudian saling menghargai sesama teman, itu termasuk budaya positif. Nah, di sini Bapak Ibu terkait budaya positif ya, artinya banyak sekali yang sudah kita laksanakan terkait budaya positif di sekolah kita. Kemudian maksud dan tujuan kita menyampaikan terkait budaya positif adalah memang masih belum semua komponen sekolah itu bisa membedakan antara budaya positif dan juga budaya negatif. Oleh karena itu pada pertemuan kita di sini kita adalah diskusi terkait budaya positif yang pernah kita lakukan di SMK Negeri 1 Kembang Janggut. Kemudian di sini Bapak Ibu kita bisa next. Nah, di sini Bapak Ibu, budaya positif adalah nilai-nilai ataupun keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah. Nah, keyakinan di sini ketika berbicara kita lebih terkenal, lebih familiarnya adalah dengan peraturan sekolah. Tetapi ketika berbicara peraturan sekolah adalah peserta didik mengikuti peraturan yang kita tetapkan, sehingga dampaknya adalah banyak peserta didik yang berusaha untuk menantang terkait peraturan, karena peserta didik menganggapnya bahwa peraturan itu memang dibuat untuk menyelamatkan, tetapi masih banyak sekali peserta didik yang belum tahu ataupun belum peduli, belum sadar terkait peraturan itu dibuat untuk menyelamatkan peserta didik tersebut. Oleh karena itu, dengan bahasa keyakinan di sini, yang mana keyakinan adalah kita konsep duduk bersama-sama antara murid dan juga guru, yang mana guru biasanya diwakilkan oleh wali kelas, yang mana keyakinan kita susun bersama-sama supaya peserta didik akan lebih mengerti terkait keyakinan ataupun kesepakatan yang telah dibuat bersama, disepakati pada guru dan juga peserta didik. Nah, di sini Bapak Ibu, hal itu dilakukan agar murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan juga bertanggung jawab. Nah, di sini Bapak Ibu, ketika saya awal mengikuti pendidikan calon guru penggerak di sini, tentunya memang semua rata-rata kita guru sudah ada di dalam pendidikan guru penggerak. Namun tanpa disadari memang masih banyak sekali yang harus kita kaji lebih mendalam. Contoh Bapak Ibu, ada pun kaitan-kaitan budaya positif terkait filosofi Ki Hajar Dewantara, yang mana pada filosofi tersebut yang saya garis bawahi adalah pendidikan berpihak pada murid, yang mana kita harus peduli dengan kodrat dan juga kodrat alam dan juga kodrat zaman. Yang mana kodrat alam Bapak Ibu, peserta didik setiap bayi yang dilahirkan itu sudah memiliki kodratnya masing-masing. Kemudian kodrat zaman, yang mana pendidikan zaman dahulu sama pendidikan zaman sekarang tentunya berbeda. Oleh karena itu kita tidak bisa juga menjadikan pendidikan dahulu kemudian kita terapkan dengan pendidikan perkembangan pada zaman saat ini, karena kembali lagi kodratnya memang antara zaman dulu sama zaman sekarang pun berbeda. Kemudian Bapak Ibu masih menggarisbawahi terkait filosofi Ki
Ki Hajar Dewantara, yang mana guru sebagai petani. Ya, saya mencontohkan guru sebagai petani, yang mana peserta didik ataupun murid-murid tersebut adalah sebagai benihnya, yang mana benih padi tidak bisa kita paksakan untuk tumbuh menjadi tanaman jagung. Begitu juga dengan anak didik kita, ya, yang mana karakter peserta didik antara A, B, dan C itu pastinya berbeda-beda. Jadi kita tidak bisa memaksakan si A harus sama dengan si B harus sama dengan si C. Contohnya seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian terkait next Pak. Nah di sini Bapak Ibu, disiplin positif berikutnya adalah lebih ke arah disiplin diri yang dapat mengontrol diri dalam melakukan segala tindakan. Nah di sini Bapak Ibu terkait budaya positif, banyak sekali ataupun ada beberapa faktor yang menjadikan peserta didik sadar diri akan ada beberapa internal dan eksternal. Contoh yang menjadikan peserta didik disiplin itu faktor eksternalnya adalah kita memberikan suatu apresiasi ataupun penghargaan, ya kan? Kemudian kita memberikan suatu tindakan kepada peserta didik tersebut supaya peserta didik akan lebih yakin terhadap apa yang telah dilakukannya. Kemudian berikutnya adalah terkait Bapak Ibu, kembali lagi terkait disiplin positif, yang mana untuk berdasarkan motivasi internal, bukan akibat paksaan, ujian ataupun hukuman. Terkadang Bapak Ibu, contoh kita sendiri selaku guru terkait menerapkan budaya positif, terkadang masih ada hal-hal ataupun faktor eksternal yang memotivasi hati kita. Contoh, kita tidak ingin mendapatkan teguran dari atasan. Itu adalah masih salah satu bentuk budaya positif yang memang dipengaruhi oleh eksternal. Nah, ketika yang dipengaruhi oleh internal adalah contohnya kita memang sadar diri, kita menganggap ataupun meyakini bahwa kita seorang guru yang bisa menerapkan suatu budaya positif. Kemudian berikutnya, nah di sini Bapak Ibu, motivasi perilaku manusia, yang mana perilaku tersebut ada 3 item. Yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Nah, dari ketiga perilaku manusia tersebut, yang mana poin 1 dan 2 ini adalah faktor eksternal, yang mana faktor eksternal tadi contoh menghindari ketidaknyamanan ataupun hukuman secara langsung, baik secara teguran secara lisan ataupun hukuman secara fisik. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Nah, ternyata Bapak Ibu, yang selama ini kita pernah diskusi terkait memberikan suatu apresiasi kepada peserta didik itu akan menjadikan motivasi, namun ternyata motivasi ini belum tepat, ya. Oleh karena itu, motivasi yang tepat terhadap perilaku manusia yaitu poin ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kemudian berikutnya, nah di sini Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Yang pertama adalah penghukum. Saya yakin semua guru kita pernah memberikan suatu hukuman kepada peserta didik. Namun di sini Bapak Ibu, pada posisi kontrol yang pertama ini memang berdasarkan penelitian para tokoh pendidikan. Di sini guru sebagai penghukum ini akan mengakibatkan dampak negatif yang tinggi sekali yang dilakukan oleh peserta didik. Memang tujuan kita, contoh saya sendiri ketika melakukan penghukuman kepada peserta didik, harapan saya tentunya peserta didik tersebut akan mengalami jeda dan berubah akan menjadi lebih baik. Ternyata hal-hal negatif yang dirasakan oleh peserta didik ini banyak sekali Bapak Ibu. Contoh, ketika kita memberikan hukuman kepada siswa, tetapi kita memang belum mengenali akan kebutuhan siswa, yang mana kebutuhan manusia ada 5. Yang pertama adalah untuk bertahan hidup. Ketika berbicara bertahan hidup, pastinya kita sendiri Bapak Ibu ketika sebagai guru terkadang tidak sempat sarapan dari rumah, ya kan? Ketika kita merasakan perut yang dalam keadaan lapar, pastinya kita melaksanakan tugas pun belum bisa maksimal. Artinya begitu juga dengan peserta didik. Hal-hal ini Bapak Ibu, contoh yang kita sering dapati di lingkungan sekolah kita adalah ketika
siswa ataupun peserta didik ke kantin belum waktunya istirahat. Nah, di situ terkadang ketika kita tidak memperhatikan kebutuhan dasarnya, maka kita akan melakukan suatu hukuman. Ya, namun ternyata hukuman tersebut tidak bisa kita terapkan. Ya. Kemudian yang kedua, guru sebagai pembuat merasa bersalah. Ini contohnya gini Bapak Ibu. Terkadang ketika saya sendiri, ketika anak bermasalah, terkadang kita menyampaikan, kalian sudah beberapa kali disampaikan supaya tidak melanggar peraturan, tetapi masih melanggar, ya kan? Intinya kita banyak membuat ucapan-ucapan ataupun kalimat yang disampaikan ke peserta didik yang membuat peserta didik merasa bersalah. Nah, pada posisi kontrol yang kedua ini juga ternyata masih kurang tepat. Contoh, terkadang ada juga kita menyampaikan, kalian tidak kasihan sama saya kan? Saya banyak pekerjaan dan lain-lain. Itu contoh salah satu sebagai pembuat merasa bersalah. Nah, yang ketiga, guru sebagai teman. Nah, posisi kontrol guru sebagai teman di sini artinya kita akan melakukan suatu pendekatan. Ini adalah salah satu metode pendekatan Bapak Ibu ya, supaya anak tersebut mau belajar, mau mendengarkan kita. Namun kita sebagai seorang guru tentunya pada posisi kontrol teman ini kita harus bisa memposisikan kita sebagai guru, jangan terbawa arus sebagai peserta didik. Karena pada posisi kontrol sebagai teman ini kalau kita lupa kita posisi sebagai guru, nanti teman terkadang kurang menganggap kita sebagai guru. Nah, kemudian guru sebagai pemantau. Nah, pemantau di sini adalah mayoritas kita di SMK Negeri 1 Kemang Jawa adalah sebagai pemantau. Artinya kita contoh menggunakan buku pelanggaran Bapak Ibu ya, yang mana pemantau adalah pengambilan data peserta didik yang melakukan suatu permasalahan. Nah, kemudian yang kelima adalah guru sebagai manajer. Berdasarkan penelitian para tokoh pendidikan, dari 5 posisi kontrol di sini adalah yang paling tepat dan sangat dianjurkan adalah guru sebagai manajer. Yang mana kita di dalam posisi manajer ini ada yang namanya segitiga restitusi. Segitiga restitusi yang pertama adalah kita ketika mendapatkan siswa yang bermasalah, tentunya kita harus menstabilkan identitas siswa tersebut, ya, yang mana Oke Bapak Ibu, mohon maaf sebelum ke segitiga restitusi di sini saya akan menyampaikan 5 kebutuhan dasar manusia. Yang pertama Bapak Ibu, bertahan hidup. Kemudian bertahan hidup contohnya tadi di situ kita terkait sandang, pangan dan juga papan. Contoh, ketika sandang tentunya pakaian yang digunakan oleh peserta didik. Kemudian terkait pangan tentunya keseharian kita sebagai manusia untuk melangsungkan kehidupannya, yaitu harus makan, di pagi hari tentunya harus sarapan. Kemudian masuk kasih sayang dan rasa diterima Bapak Ibu. Nah, di sini banyak sekali permasalahan-permasalahan anak didik kita yang terutama mohon maaf yang tinggal tidak bersama orang tua ataupun korban rumah tangga, sehingga di sini banyak sekali siswa-siswa yang nakal. Ketika kita mengamati Bapak Ibu ataupun berdasarkan pendataan kita, tentunya banyak sekali anak-anak yang bermasalah itu dari kurang kasih sayang dari kedua orang tua. Oleh karena itu harapannya kita sebagai guru bisa berperan sebagai orang tua memberikan suatu kasih sayangnya supaya anak didik tersebut merasa diterima kehadirannya di sekolah kita. Kemudian kebebasan. Nah, kebebasan ini bukan berarti kebebasan untuk hal-hal negatif Bapak Ibu ya. Artinya kebebasan untuk berbicara, kebebasan untuk berpendapat, kebebasan untuk saling berdiskusi. Jadi di sini kebebasan bukan berarti kebebasan siswa bebas melakukan apa saja, bukan seperti itu. Kemudian kesenangan. Nah, di sini Bapak Ibu, siswa juga membutuhkan kesenangan. Tentunya ketika di dalam keseharian belajar mengajar, ketika hatinya tidak merasakan senang, maka tidak akan mudah untuk menerima apa yang kita berikan. Oleh karena itu tipsnya adalah ketika pagi hari kita memberikan suatu anak-anak tersebut supaya bisa bahagia dulu. Biasanya kita selaku guru memberikan suatu ice breaking. Kemudian Bapak Ibu di sini terkait penguasaan. Nah, penguasaan di sini Bapak Ibu, contohnya penguasaan tersebut peserta didik ataupun siswa
ingin diakui tentang karyanya. Ya, contoh ketika kita peserta didik memberikan tugas kepada peserta didik, kemudian peserta didik mengerjakan, terkadang kita nanti memberikan nilainya ketika sudah bersamaan. Nah, di sini terkait penguasaan Bapak Ibu, ternyata ketika kita memberikan suatu nilai secara langsung, di situ akan merasa peserta didik juga akan merasakan bahwa saya telah mampu melaksanakan tugas dengan baik yang diberikan oleh seorang guru. Oke, kemudian berikutnya. Nah, Bapak Ibu, di sini terkait bicara segitiga restitusi, yang mana ini adalah tahapan-tahapan untuk menyelesaikan suatu permasalahan ataupun persoalan yang dilakukan oleh siswa kita di sekolah. Yang pertama adalah tahapannya adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas, contoh ketika anak yang bermasalah, ini saya sendiri Bapak Ibu belum bisa menerapkan ini, tetapi selama ini saya menerapkannya, ketika siswa bermasalah tentunya saya akan langsung memarahinya. Ternyata Bapak Ibu, kita harus menyadari bahwa semua orang pernah melakukan suatu kesalahan. Artinya kita menstabilkan dulu hati dari siswa tersebut, supaya ketika siswa tersebut sudah stabil, tentunya nanti siswa tersebut akan berusaha untuk jujur. Tetapi ketika kita awal marah, peserta didik tersebut tidak mampu menstabilkan dirinya, tentunya akan alasan berbohong, yang mana berbohong tersebut nantinya tidak akan membawakan dirinya untuk melangkah ke lebih baik, tetapi justru akan jauh lebih melenceng dari kodrat sebagai siswa. Kemudian validasi tindakan yang salah. Nah, di sini Bapak Ibu contoh, ketika siswa yang terlambat, tentunya kita mampu memvalidasi tindakan yang salah. Contoh, permasalahan terlambatnya karena apa? Alasan-alasannya itu seperti apa? Contoh, biasa anak kita rata-rata ketika kita mengklarifikasi terkait kesalahan tersebut, biasanya bangunnya terlambat. Ketika bangun terlambat, kita tanya lagi tidurnya jam berapa, tidurnya terlalu larut malam, sehingga bangunnya pun terlambat. Oleh karena itu, ketika kita memvalidasi tindakan yang salah, maka siswa tersebut kita diberikan saran. Ya, dengan setelah adanya stabil identitas, kemudian kita memberikan saran tersebut akan diterima oleh seorang siswa. Tetapi kembali lagi tadi Bapak Ibu, kalau kita tidak bisa menstabilkan terlebih dahulu, langsung validasi tindakan yang salah, maka siswa tersebut akan berusaha lari dari suatu permasalahan. Kemudian menanyakan keyakinan Bapak Ibu, yang mana keyakinan kelas, saya yakin setiap guru ketika memberikan suatu pembelajaran di kelasnya ada sudah kesepakatan kelas. Jadi ketika contoh terlambat, maka itu salah satu merupakan suatu tindakan melanggar kedisiplinan. Nah, di sini Bapak Ibu, kita lebih banyak berinteraksi supaya anak tersebut lebih banyak berbicara, menyampaikan alasan yang sesungguhnya. Jadi contoh, manfaat disiplin itu apa? Tentunya akan memberikan hal-hal positif kepada peserta didik, akan membuat jauh lebih nyaman ketika belajar. Contohnya seperti itu Bapak Ibu. Oke, kemudian berikutnya di sini tahapan dalam segitiga restitusi tadi Bapak Ibu saya sudah menyampaikan. Yang pertama tadi menstabilkan identitas, yang kedua validasi tindakan yang salah, ketiga menanyakan suatu keyakinan. Kemudian oke, Bapak Ibu, ya, keterkaitan antar materi terkait budaya positif dengan modul-modul sebelumnya, filosofi Ki Hajar Dewantara, kemudian nilai dan peran guru penggerak serta visi guru penggerak. Yang mana tadi saya sudah di awal sudah menyampaikan filosofi Ki Hajar Dewantara, di situ menyampaikan bahwa pendidikan yang berpihak pada murid, yang mana yang kita lakukan tentunya 100% berpihak pada murid supaya kita bisa memenuhi suatu kebutuhan dasarnya. Kemudian tadi saya sudah menyampaikan ketika seorang guru tidak bisa memaksakan siswanya antara siswa A, B, C dan seterusnya. Jadi tugas kita contoh ketika diibaratkan sebagai petani, tentunya benihnya sudah sama-sama benih padi. Maka tugas kita adalah supaya padi tersebut tumbuh dengan kodratnya sebagai padi. Supaya padi tersebut menghasilkan suatu produksi yang tinggi, maka tugas kita adalah memberikan suatu pemeliharaan yang baik, memenuhi suatu kebutuhan padi supaya tumbuh dengan standar. Oleh karena itu Bapak Ibu, memang di sini
saya secara pribadi merasa banyak sekali kekurangan saya ketika menjadi seorang guru. Kita memaksakan adalah tujuan pembelajaran anak harus memenuhi KKM. Nah, ternyata hal itu Bapak Ibu kurang tepat ketika satu kelas disamakan semuanya tujuannya. Oleh karena itu Bapak Ibu, di sini kita betul-betul berpihak pada murid yang mana sebenarnya itu berat sekali untuk kita di lingkungan SMK Negeri 1 Kembang Janggut. Namun kembali lagi pesan dari filosofi tersebut supaya kita bisa memberikan suatu pendidikan yang berpihak pada murid, artinya tidak memaksakan kehendak guru. Kemudian nilai dan peran guru penggerak. Di sini nilai-nilai guru apa saja Bapak Ibu? Nilai guru apa saja? Contoh yang pertama. Oke, yang pertama tentunya guru harus berpihak kepada murid. Kemudian bisa next Pak. Oke Bapak Ibu, terkait nilai guru tadi, yang pertama berpihak kepada murid, kemudian yang kedua kita guru juga harus mandiri dalam artian kita guru harus siap memberikan suatu pelayanan yang terbaik ya. Kemudian guru diharuskan mempunyai nilai suatu kolaborasi, karena mustahil seorang guru yang hanya bisa bekerja seorang diri. Dengan adanya kolaborasi maka akan mencapai tujuan yang jauh lebih maksimal daripada tujuan seorang diri. Kemudian guru juga harus berinovasi ya, dalam arti ya inovasi itu Bapak Ibu metode sistem amati, tiru dan modifikasi itu memang salah satu suatu apa Bapak Ibu? Suatu inovasi yang mana tetapi tidak 100% inovasi itu kita hanya bisa ATM saja, tetapi tidak bisa memberikan suatu ide-ide yang baru yang belum pernah diciptakan oleh seorang sebelumnya. Kemudian Bapak Ibu, yang terakhir juga guru kita harus mempunyai nilai suatu reflektif, yang mana setiap pembelajaran harapannya kita bisa merefleksikan diri. Refleksi diri yang paling stabil adalah kita terkait perasaan kita terkait menyampaikan pembelajaran materi tersebut, apakah kita sudah memberikan yang terbaik atau masih ada catatan-catatan yang memang perlu kita benahi. Kemudian refleksi tersebut adalah peristiwanya juga Bapak Ibu. Peristiwa selama kita mengajar itu kegiatannya apakah anak-anak merasa nyaman belajar dengan kita atau tidak, itu juga perlu kita refleksikan diri. Kemudian yang terakhir adalah terkait hasil yang dicapai dari kegiatan kita ya. Kemudian Bapak Ibu di sini refleksi yang sejauh mana pemahaman Anda tentang konsep-konsep inti yang telah Anda pelajari di modul ini adalah hal-hal yang menarik untuk Anda dan di luar dugaan. Nah, di sini Bapak Ibu saya ingin sedikit sharing. Artinya ketika masuk ke pendidikan guru penggerak ini Bapak Ibu, sama sekali saya startnya dari nol Bapak Ibu ya. Yang mana filosofi Ki Hajar Dewantara saja saya belum pernah membaca sama sekali ketika saya sebelum jadi guru, bahkan sampai menjadi guru. Jujur saya terkait filosofi pendidikan saya belum pernah membacanya. Di sini saya betul-betul awal belajar. Kemudian di sini juga saya bukan mengajari, tetapi kita mengajak berdiskusi supaya kita bisa menjadi sama-sama guru yang sesuai dengan harapan ataupun cita-cita dengan pendidikan nasional. Oke Bapak Ibu, sementara ini dapat saya sampaikan. Kemudian berikutnya sesi diskusi. Silakan Bapak Ibu, ada hal-hal yang mau kita diskusikan, saya persilahkan. Mungkin ada tanya atau enggak. Jadi kan guru itu kan dituntut harus untuk profesional ya Pak ya, apalagi pendidikan berpihak kepada murid. Tapi bagaimana sebagai manusia kita ketika masuk kelas atau sebelum ke kelas kita mungkin punya masalah di luar, punya tekanan segala macam. Bagaimana tips dan triknya biar kita bisa cool gitu. Jadi kalau kita semangat, kita bahagia, insya Allah kebahagiaan itu juga ditularkan ke siswa. Makasih Pak. Saya pernah menjadi seseorang yang mungkin sangat sulit untuk mengontrol emosi ya. Mungkin bahkan sampai saat sekarang pun masih sama seperti itu. Tapi setelah kemarin saya pernah melakukan konsultasi dengan psikolog, bahwasannya yang bisa kita terapkan paling tidak bisa mengurangi emosi kita atau bisa mengontrol emosi kita itu adalah dengan cara self healing. Teknik self healing seseorang itu berbeda-beda. Mungkin ada orang yang bisa self healing itu menurunkan kadar emosinya
mungkin dengan cara menangis yang pertama, atau mungkin dengan cara menulis, mungkin dengan cara menyendiri atau apapun itu. Nah mungkin ini bisa kita terapkan sebelum kita masuk kelas pada saat kita punya emosi yang mungkin dari luar itu memang pada dasarnya tidak boleh kita bawa ke sekolah, tapi paling tidak kita bisa meredakan emosi itu sebelum kita masuk ke kelas dengan cara self healing tadi yang saya maksud itu, dengan metode dan cara masing-masing orang, karena orang itu berbeda-beda cara menenangkan dirinya. Mungkin itu aja Pak. Berikutnya ada tanggapan dari guru lain. Oke, silakan Pak Muhammad. Baik, kalau ini tadi permasalahan itu dibawa dari luar ya. Cuma kalau saya malah ketemu di dalam Pak. Artinya yang mengganggu kita itu mengajar itu kalau dari luar kayaknya saya nggak begitu apa ya. Sering saya alami. Tapi permasalahan itu justru sering kita ketemukan setelah masuk ruangan atau masuk sekolah atau setelah masuk kelas. Contohnya karena begini, saya sebagai Kapolri sangat bertanggung jawab untuk ambil bagian menjaga kenyamanan di lingkungan sekolah. Artinya apa? Sebisa mungkin saya selalu menyampaikan ke yang namanya di jurusan BKP itu, baik dari kelas 10 sampai kelas 12 itu, jangan sampai pernah saya temukan ada yang namanya orang BKP tersandung atau membuat masalah, terlibat lupa pagar, merokok, berkelahi atau apa. Karena selalu saya tekankan sebisa mungkin jaga nama baik dirimu. Kalau nggak mau keluarga itu juga orang tuamu, kalau enggak sekolah, kalau enggak keluarga lebih saya yang terakhir orang akan berhadapan dengan sesuatu tentang mereka. Tapi itu tapi di luar skenario itu sering terjadi Pak. Contohnya kemarin dapat laporan, si Anu berlompat pagar, si Anu nggak kerjakan laporan. Itu yang sangat sering langsung hilang kita ngajar itu. Saya pikir kalau masalah kita nggak punya persiapan materi itu kita masih bisa kali. Tapi kalau ketika sudah ada mengganggu kita, itu yang sangat akan menghilangkan apa itu. Kadang-kadang beberapa kasus saya sudah selesai sudah marah-marah, sudah memberikan masukan, sudah memperingati. Itu ujung-ujungnya saya terakhir pernah itu sekali dua kali. Saya tinggal di kelas itu, ini kalian terjadi, saya tinggalkan. Yang tadinya saya paling malas itu ketika sudah mengajar itu minimal kita harus sampai selesai di kelas. Tapi ketika sudah ketemu kasus-kasus yang seperti itu mungkin setengah jam itu marah-marah aja bawaannya. Gitu Pak. Mungkin bisa ada masukan dari teman-teman untuk mengenai permasalahan yang kita di lingkungan sekolah yang kita mulai. Kita bersama Bapak Ibu untuk diskusi yang mana terkait mengacu teori budaya positif di lingkungan kita sekolah SMK Negeri 1 Subang Jalur masih banyak sekali hal-hal yang memang belum 100% kita terapkan. Namun contoh tadi ada pertanyaan ketika kita terbawa masalahan yang mana bukan dari rumah ataupun bukan dari asal kita keluar, tetapi kita dapatnya di jalan ataupun pertengahan waktu selama di sekolah. Nah di sini memang kembali lagi Bapak Ibu, menjadi seorang guru itu memang pekerjaan yang sangat berat sebenarnya, namun terkadang orang memandang bahwa pekerjaan guru itu sangat ringan. Ya, kenapa kita sangat berat? Karena kita diminta untuk merubah karakter dari yang tidak baik akan menuju lebih baik, dari yang sudah baik akan menuju jauh lebih baik. Nah di sini tantangan kita terbesar adalah memang untuk menghadapi anak-anak yang terlalu aktif, tidak mau mendengarkan instruksi dari kita seorang guru, sehingga kita seorang guru tentunya terkontrol dengan emosi. Nah di sini Bapak Ibu, saya persilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin menanggapi masalah ini ketika kita contoh dan istirahat kita mendapatkan siswa bermasalah, padahal paginya baru saja kita nasehati. Oke, silakan Bapak Ibu, ada yang mau menanggapi? Moodnya kita, karena memang kita guru ini manusia biasa gitu ya, kita ini manusia biasa dan memberikan pelayanan anak satu hari, dan anak-anak yang kita layani itu tiba-tiba mereka berbuat yang kita tidak inginkan. Nah sekarang kita kan dituntut bagaimana budaya positif itu bisa berjalan di sekolah itu, terutama di SMK Negeri 1 Subang Jalur. Kalau ada persoalan siswa yang pada saat kita mengajar mereka berbuat yang tidak sesuai yang kita tidak inginkan, hal yang mungkin kita harus memberikan ke anak. Pertama, anak itu tidak bisa dikasihkan pengarahan pada saat mereka berada di dalam kelas bersama dengan
siswa yang lain. Jadi siswa itu harus diberikan briefing di luar daripada siswa yang lain supaya anak itu bisa betul-betul bisa kita konsentrasikan ke anak, supaya anak-anak itu bisa mengatakan ternyata kalau saya berbuat salah ada guru A yang harus memberikan saya referensi yang lebih baik. Itu dia saya lakukan yang begitu karena ada budaya positif, bukan hanya BP itu BP ya, BK itu memang harus berfungsi dengan sebagaimana fungsinya guru BK, karena banyak anak dan banyak guru yang merasakan saya belum sanggup nih anak ini belum masuk ke depan saya, karena kalau masuk ke depan saya pasti saya lebih emosi dengan adanya anak itu. Mungkin anak itu dikeluarkan dari kelas dulu untuk memberikan briefing, langsung dikasihkan ke wali kelasnya, atau langsung nggak mungkin yang menjadi masalah. Kita sekarang harus prosedur di wali kelas dulu ke BP, kita mungkin sekarang ke BP bagaimana anak itu bisa ditangani dengan BP yang BP itu menanganinya juga bukan hanya langsung bagaimana anak itu mencatat di dalam buku, tapi dicatat dalam buku dengan anak mengatakan oh si A pernah datang ke sini itu dulu mungkin yang harus dilakukan dengan arahan-arahan yang dilakukan dengan guru BP, karena kita di dalam kelas itu benar-benar ada anak yang jangan terlalu jauh, jangan terlalu dia berkata jorok. Pada saat kita mengajar, anak itu mencolek temannya di antara yang lainnya sudah kebiasaan. Jadi anak-anak yang serius mengajar dari belakang itu ada yang colek kayak gitu kan. Dan itu bukan satu kali dua kali ditegur sama gurunya masih tetap dilakukannya, ditegur lagi sama gurunya masih tetap dilakukannya kayak gitu. Nah anak-anak semacam ini mungkin yang harus kita kasihkan briefing di luar daripada di kelas, karena ditegur di kelas dia tidak membuat apa yang dilakukannya. Jadi itu mungkin yang kita harus lakukan sama-sama supaya anak-anak semacam ini bisa kita kondisikan. Baik Bapak Ibu, saya telah memberikan terkait keyakinan kelas di kelas 10 ATP 1, yaitu keyakinan kelas yang telah saya berikan beberapa poin yang memang sumbernya dari peserta didik yang memang kita telah sama-sama sepakati bersama terkait keyakinan kelas tersebut. Berikut adalah contoh keyakinan kelas di 10 ATP 1. Baik Bapak Ibu semuanya, terima kasih. Kita telah melaksanakan diskusi bersama-sama terkait budaya positif, yang mana kita mempunyai tugas yang sama sebagai seorang guru untuk melaksanakan tugas kita yang berpihak pada murid. Baik Bapak Ibu, demikian yang dapat saya sampaikan.